waktu sibuk dan senggang. Palembang sore ini. Sepanjang sore ini, segera menemani Anda. Palembang sore ini. Palembang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda ikuti acara Kita Setara, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita masuk di rangkaian Palembang sore ini untuk kesempatan Minggu 8 Oktober 2023 dibuka dengan program Kita Setara ya, yang mana untuk sore hari ini akan hadir nih para narasumber kita dengan topiknya berani bermimpi wujudkan prestasi. Sementara kita menantikan narasumber kita hadirkan dulu satu lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Melihat hadirmu, bawa keagungan seorang ratu, menghirup harummu, syaratkan udara dengan narwastu, singkati langkahmu, mainkan ketukan sebuah lagu hayalan insan jatuh cinta, segala dirasa menjelma istimewa. Yang ku pandang, yang membayang, oh luar biasa. Yang ku pandang, yang terpanjang, sungguh mempesona kibasan gaunmu, menebarkan bintang sejuta makna, bergetar jiwaku, seakan dunia milik berdua, terlena di buai hangat asmara, segala dirasa menjelma istimewa. Yang ku pandang, yang membayang, oh luar biasa. Yang ku pandang, yang terpanjang, sungguh mempesona. Yang ku pandang, yang membayang,
Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di sini sudah hadir nih ya untuk Anda semuanya tamu kita ataupun teman ngobrol-ngobrol saya untuk sore hari ini untuk kita setara. Iya, kayaknya kita sapa dulu nih ya. Mic-nya semuanya hidup nih. Selamat sore, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Kak. Selamat sore juga Kak. Iya, mic-nya agak dideketin, nggak apa-apa. Iya siap Kak. Oke, ini tema kita untuk kita setara sore hari ini berani bermimpi wujudkan prestasi. Tapi sebelumnya nih ya, untuk para tamu saya silakan untuk berkenalan dulu barangkali, boleh silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyudi. Saya selaku Regional Director dari Putra Putri Nusantara, Sumatera Selatan. Oke, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy Sadewo. Saya saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang. Dan saat ini alhamdulillah juga dipercaya menjadi Putra Pesona Nusantara Sumatera Selatan yang nantinya akan mewakili Sumatera Selatan di ajang pemilihan Duta Wisata Nasional, Kak. Itu Kak. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Amelia Fitari. Status saya sekarang Young Entrepreneur di bidang kosmetik dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai Putri Taruna Nusantara Sumatera Selatan 2023, Kakak. Oke. Berarti selain ikutan ini yang bakal mewakili Sumatera Selatan ini sebenarnya aktivitasnya sehari-hari yang tanpa atribut putra-putri ini apa sih? Kalau boleh tahu ya, silakan. Oke, kalau Willy sendiri itu sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang, tepatnya itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan mengambil prodi perbankan syariah, Kak. Gitu. Iya. Oke. Anak UIN ya? Iya, benar Kak. Anak UIN Renifata. Benar sekali Kak. Oke, yang Iya, namanya anak-anak UIN tuh wira-wiri nih di RRI. Iya, benar Kak. Terus juga Nadia. Kalau Nadia sendiri sebagai resepsionis di desain bangunan, Kak. Selain itu juga buka usaha kecil-kecilan di bidang kosmetik. Oh, mantap. Berarti kuliahnya udah selesai? Mau masuk kuliah. Baru mau masuk Baru kuliah. mau masuk kuliah, Kak. Oke, jangan-jangan masuk kuliah juga. Ayo Nat, kalau mau boleh daftar. Langsung promosi ya. Iya, siap. Langsung Baik, promosi. pendengar, tamu-tamu kita sore hari ini ada Nadia Amelia Fitari sebagai Putri Taruna Nusantara Sumatera Selatan 2023, kemudian ada Willy Sadewo, Putra Pesona Nusantara Sumatera Selatan 2023, dan ada Ade Wahyudi. Ini Bang Ade Wahyudi ini sebagai Regional Direktur Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Ini bakal ada tamu lagi satu. Insya Allah datang. Insya Allah ya. Ada Anggraini Putri Kinanti ya, Iya. sebagai Putri Pesona Nusantara Sumatera Selatan 2023. Baik, ini berbicara soal berani bermimpi wujudkan prestasi. Sebenarnya kalau boleh kita kulik nih, apa sih maksud dari berani bermimpi ini? Mungkin Bang Ade, boleh? Baik Bang. Berani bermimpi wujudkan prestasi. Kenapa kita angkat tema itu? Karena kita sebagai anak-anak muda ingin mencoba untuk daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, lebih baik kita mencoba untuk meraih mimpi kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan di saat usia muda seperti ini kan. Mulai dari mencintai budaya, wisata, dan memajukan ekonomi kreatif. Dari situ kita mengadakan ajang seperti ini agar mereka kaum muda ini bisa menggali potensi diri mereka, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain juga, seperti itu Bang. Oke, baik. Berarti semacam apa ya? Bang Ade sendiri memberikan wadah ya. Iya, benar. Wadah untuk para generasi muda. Kalau ini kayaknya memang para Gen Z ya, benar nggak sih, Iya. Bang Ade? Ini yang apa namanya Gen Z ini ada apa ya? Ada semacam naik turun sendiri sebenarnya ya untuk Gen Z sendiri. Apalagi kan sekarang ini yang namanya Gen Z semacam jadi pembahasan juga ya, hampir di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah untuk Willy ya, Iya, Willy, ini kenapa sih kok akhirnya bisa
apakah boleh dikatakan kecemplung atau mungkin memang ada niat dari dulu nih untuk ikut-ikutan semacam ini? Ini apa sih namanya? Ajang pageant. pageant, pageant. ajang pageant seperti ini. Mungkin Willy. Oke, baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelumnya sebelum Willy ikut-ikutan kayak gini itu Willy udah punya basic dulu di fakultas sebagai putra-putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Islam UIN Unifata Palembang Kak. Jadi Willy tertarik buat ngegali lagi potensi Willy itu khususnya di dunia pageant Kak. Itu sih Kak. Oke, kalau Nadia sendiri nih. Kalau Nadia masuk di Putri Kebudayaan ini ya kan, karena Nadia tuh kayak ingin mengenal lagi kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan, terus ingin mengatur kayak diri kita menjadi lebih tertib di sini kan Kak, terus kayak attitude kita dijaga, dan cara menghargai orang juga tentunya kan itu juga kita diajarin semua. Jadi sebelum mereka ini menjadi ataupun menyandang predikat sebagai putra-putri ini memang ada semacam apa ya, kalau boleh dibilang itu semacam apa ya, kalau bridging atau briefing gitu. Kalau kita sebelum mereka terpilih ini kita adakan dulu pemilihan provinsi gitu Bang. Jadi di tahun 2003 ini di bulan Januari kemarin kan kita melakukan audisi, adalah audisi pemilihan putra putri Nusantara Sumatera Selatan. Jadi ada beberapa finalis yang dari beberapa daerah yang ikut melalui proses karantina segala macam sampai ke grand final, terpilih pemenangnya gitu kan. Nah dari pemenang ini kita kirimlah ini ke Putri Pesona, ini ke Taruna, ini ke Kebudayaan, ini ke Muslimah gitu. Jadi ada beberapa tahapan. Setelah mereka dinobatkan seperti itu, kita melakukan pembekalan ke mereka, baik dari public speaking, kayak dan semacamnya seperti itu. Pembekalan, susah saya nyari kata-kata pembekalan itu. Jadi ini kan ada yang namanya Putri Pesona Nusantara, terus juga ada Putri Taruna Nusantara. Ada bedanya? Ada Bang. Oke. Kalau yang Putra Putri Pesona Nusantara, ini mereka tuh bergerak di advokasinya tentang pariwisata alam. Jadi mereka ini nanti advokasi mereka memperkenalkan dan melestarikan wisata alam yang ada di provinsi masing-masing seperti itu. Kalau yang Putra Putri Taruna, mereka bertugas untuk mempromosikan ekonomi kreatif yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Oke, berarti apa ya? Ini semacam ada pengkhususan ya. Jadi nggak semua yang istilahnya ya, ada yang bilang bahwa sebagai penyandang putra-putri itu memang harus multi talenta ya. Tapi ternyata akhirnya ada pengkerucutan ya. Sebenarnya mereka memang harus menguasai semuanya, tapi kan kita karena ada ajang-ajangnya tersendiri, maka kita bagi. Oh ini ke sini seperti itu. Oke. Karena kalau dulu nih ya Bang Ade, setahu saya ya, masa-masa kita lah katakanlah ya. Masa-masa kita itu kalau seandainya dia menyandang predikat, dulu ada Bujang Gadis Palembang ya. Bujang Gadis Palembang, kemudian Putra-Putri Sriwijaya itu mereka tuh harus benar-benar multi talenta ya. Tapi kalau sekarang ini memang ada semacam kalau kamu udah memang harus menguasai semua ya. Tapi akhirnya udah kamu khusus untuk ekonomi kreatif deh. Terus kamu khusus untuk pariwisata, kamu khusus mungkin untuk kebudayaan. Terus ada untuk olahraga ya. Siapa tahu ya nanti ya untuk olahraga. Siapa tahu ada duta olahraga juga kan dari sini kan. Nah itu tadi kenapa sih akhirnya Bang Ade sendiri ya sebagai Regional Direktur Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini mempunyai katakanlah ini ide yang jarang ada loh, bener. Karena selama ini saya taunya ya kalau mau jadi model ya udah jadi model gitu kan. Kalau mau jadi peragawan ya udah jadi peragawati kan. Tapi ini semacam ide yang kalau saya pribadi sih kayaknya memang benar-benar ada pengkhususan ini. Kenapa sih akhirnya Bang Ade akhirnya ada ide-ide seperti ini? Karena satu dari ajang-ajang nasional kan itu mempunyai brand masing-masing nih. Ada yang kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif. Jadi itu yang kita ambil. Nah setelah kita melakukan pemilihan di daerah, di provinsi, kita juga lihat anak-anak ini basicnya di mana nih? Apakah dia memang suka dengan kebudayaan, atau suka dengan pariwisata, atau dengan mereka punya basic di ekonomi kreatif. Nah setelah mereka terpilih, kita tanya dulu ke mereka maunya kemana, arahnya kita kemana. Setelah mereka memilih, baru kita dalamin, kita asah seperti itu. Oke, baiklah. Berarti memang ada semacam ini ya, apa memang ada strukturnya sendiri ya. Benar.
harus ada tahap 1, tahap 2, tahap selanjutnya segala macam. Oke, saya ini kayaknya konsen dulu ke 2 nih ya untuk sementara kita menantikan yang satu lagi ya. Untuk Nadia ya. Nadia, kenapa sih akhirnya tertarik ya, katakanlah tertarik pengen ikutan pageant seperti ini? Karena Nadia tuh memang kayaknya basicnya pertamanya di dunia model Kak, Oke. di dunia modeling. Tapi lihat-lihat lagi kayaknya dunia pageant ini asik nih, nambah-nambah asal-asal otak gitu kan. Terus Nadia ikutlah ajang-ajang seperti ini Kak. Oke. Terus kayak wah lumayan ketat, capek gitu kan. Kayak attitude dijaga banget, nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Terus kita harus mengetahui kayak kebudayaan Palembang, wisata Palembang, kayak songket atau kayak kain-kain khas Palembang tuh kita harus tahu gitu. Yang darinya awalnya kita nggak tahu jadi tahu Kak. Oke. Gitu. Jadi kayak ngasah lagi. Ngasah gitu. Yang harus sebelumnya- ya, mau tidak mau harus diasah lagi gitu ya. Iya. Sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu. Gitu. Karena Bang Ade kalau boleh dibilang sebenarnya kalaupun jadi model itu mungkin lebih ke apa ya, beauty Ya, sama kalau model dia lebih ke looknya yang look dicari ya, kan gitu. ke looknya itu. Dia bukan kita Iya, membeda-bedakan benar, antara model benar. dengan pageant, tapi memang kalau model dia lebih fokus ke looknya harus tinggi, harus profesional, harus seperti ini Iya, pakemnya. iya, Tapi iya. kalau kayak pageant sebenarnya 3B itu memang wajib, tapi lebih ke bagaimana anak-anak tersebut ini memang mau berkontribusi dengan baik Oke. dengan bidang masing-masing seperti itu. Oke lah, berarti itu ya membuat Nadia sendiri tertarik ya. Iya betul Kak. Tadinya kan model kan katakanlah kalau misalnya model sudah pose klik udah Gitu selesai, aja. pulang gitu ya, dapat duit pulang gitu kan. Iya, kayak- Tapi kalau yang ini memang harus dituntut Harus dituntut bisa bisa tahu A harus. sampai Z gitu ya, Harus, ilmunya ya. bukan itu Kak. Oke, kalau Willy sendiri nih, kenapa Willy selain tadi sempat ada basicnya ikutan di Iya. kampus ya? Iya, di fakultas Kak. Nah, kenapa sih akhirnya Willy juga tertarik untuk ikutan pageant? Katakanlah ini yang lebih sulit sebenarnya ya, Iya. seleksinya lebih sulit itu. Karena nanti dia akan mewakili provinsi Sumsel kan, membawa nama Sumsel Benar. ke tingkat nasional. Nah, Willy gimana nih? Oke, yang jelas Willy ketika ikutan ini ingin menambah relasi Kak. Oke. Yang dulunya tadi nggak dikenal itu dikenal oleh nggak hanya di lingkungan kampus saja, tapi juga di luar-luar kampus juga. Itu loh yang ikutan-ikutan kayak Putra Pesona gitu tuh. Ya sekaligus itu bisa nge-branding diri kita Kak. Yang nantinya itu bakalan berguna banget buat di dunia kerja nanti Kak. Oke lah, berarti lebih ke ini ya sebenarnya lebih Menambah ke relasi dan juga wawasan Kak. apa ya? Rencana masa depan ya. Iya. Iya siap Kak. Sekedar kayak investasi gitu Kak. Oke, keren. Ya, itu tadi ya branding ya. Saya tuh fokus sama brandingnya itu loh. Karena tidak semua orang bisa branding ya. Membranding diri apapun itu kadang-kadang ada usaha semaksimal apapun kadang-kadang brandingnya juga tidak katakanlah tidak jadi gitu ya. Sementara kita sendiri berjalan melalui tahapan akhirnya bisa membranding diri. Salah satunya tadi yang Willy bilang bahwa ya itu untuk membranding ya biar Diri tadi Kak. biar dikenal tidak hanya di antero kampus tapi juga di luar-luar kampus di juga luar bisa dikenal lagi kampus. Kak. Iya, siap Kak. Oke deh, baiklah. Bang Ade, kalau Bang Ade sendiri sih pada saat mereka ini awal-awal tahapan nih ya mereka ikut, ada kendala nggak sih untuk melihat secara personal mereka ini? Pastinya ada Bang, karena saat audisi pun itu banyak nih, yang peserta kan banyak nih. Oke. Jadi kita harus benar-benar memilih dan memilah yang mana terbaik untuk nantinya akan mewakili Sumsel di tingkat nasional. Ada yang memang bagus dari sisi A tapi kurang di sisi B gitu kan. Tapi nah di sana kita harus bersama tim harus kompak nih untuk mencari yang mana-mana memang benar-benar akan siap untuk mewakili Sumsel. Oke. Terpilihlah beberapa orang, kadang terjadi lagi di kendala ada something yang membuat batal atau gimana gitu kan. Jadi memang prosesnya cukup panjang dan cukup lumayan berat sih Bang untuk kita mencari wakil kita yang bakalan mewakili Sumsel di tingkat nasional nanti seperti itu. Oke. Ini kan 2023 ya. Berarti ada yang 2022, ada 2021. Ada. Itu sudah prestasi yang mereka dapatkan sudah sampai mana?
Untuk di 2021 alhamdulillah di Putra Putri Pesona Nusantara kita putrinya yang dari Sumsel itu menjadi pemenangnya. Jadi winnernya. Jadi Putri Pesona Nusantaranya Sumsel yang menang. Iya. Di tarunanya kita juara 3 yang putrinya. Di tahun 2002 kemarin Putra Putri Pesona kita juara 3 satu pasang. Yang Putra Putri tarunanya harapan 2, harapan 3 seperti itu. Oke. Tapi setidaknya ada prestasi ya. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah kita setiap mengirimkan anak ke nasional pulang tidak dengan tangan kosong, Bang. Benar sekali. Berarti Sumatera Selatan semacam apa ya? Lawan yang cukup mumpuni ya. Alhamdulillah. Patut disegani juga. Nah, itu tadi cukup disegani juga oleh yang di ini ya di Di provinsi-provinsi lain. Baik, pada saat ada pendaftaran ini ya, Bang Ade, itu kan kadang-kadang pada saat ini ada wawancara pasti ya, ada sesi wawancaranya. Ada sesi wawancaranya. Bisa tahu mereka ini attitude-nya gimana sih, Bang Ade? Kalau pas wawancara sih mungkin kita belum bisa mengetahui secara pasti mereka seperti apa. Jadi kita bisa melihat dari cara dia berbicara, cari dari cara dia menyapa kita, cari dari dia sesama teman-temannya bagaimana, dari cara dia duduk pun percaya apa kita lihat seperti itu kan. Gitu. Nah setelah mereka terpilih nih, oke lah dari sekian banyak tersaringlah sekian finalis yang masuk karantina, baru di sana kita gembleng lagi bagaimana caranya bersikap, berkata ataupun duduk kita arahkan semuanya seperti itu. Setelah terpilih masih lagi kita gali lagi, kita latih lagi, kita beri pembelajaran lagi untuk mereka semua agar saat nanti mereka keluar dari kita ataupun ke masyarakat mereka sudah punya bekal untuk hal tersebut. Oke. Nah ini begitu pada saat seleksi kan akhirnya dapat sekian orang untuk jadi finalis ya. Kita kan kadang-kadang belum tahu ya ini attitude-nya gimana gitu kan. Iya benar. Tapi memang harus dibentuk ya di situ. Harus dibentuk. Oke. Nah Bang Ade pernah nggak ketemu sama salah satu peserta atau mungkin beberapa peserta yang sebenarnya mereka tuh cuma cover gitu kan? Ada kan? Ada yang istilahnya tuh saya harus baik nih biar dilihat orang, biar dinilai oleh juri juga harus apa gimana tapi sebenarnya dia menutupi bukan kekurangan sih. Mungkin ada something dia yang sebenarnya ini justru bisa mengurangi nilai dia. Itu pernah ketemu? Pasti ada, Bang. Baik dari tahun pertama sampai terakhir ada gitu kan. Memang dari awal kelihatan bagus nih. Tapi setelah selesai grand final dia menghilang. Nah, jadi di situ kita tahu ternyata memang hanya kamuflase lah selama karantina tadi. Jadi untungnya masih banyak yang lain yang masih setia, masih komitmen dengan kita dari karantina sampai sekarang masih berkontribusi, masih tetap menjaga nama baik itu masih ada masih banyak. Oke. Berarti nemu ya. Ada aja. Ada ya. Karena kan kadang dari karantina kita tidak menotis mereka, kita anggap mereka biasa aja selama karantina. Tapi setelah terpilih setelah grand final malah kelihatan dia yang lebih menonjol gitu loh. Dia lebih aktif, dia yang lebih berkontribusi, malah kan dia seperti itu. Tapi sebenarnya selama karantina dia adem kayak aja, karena nggak ada ini kan, kayak biasa aja gitu. Tapi setelah selesai ternyata dia yang lebih berkontribusi dengan kita. Oke. Baiklah Bang Ade, sementara kita iklan dulu ya. Oke siap Bang. Untuk ini sekali mungkin menanti putri satunya ya. Baik pendengar, untuk Anda semuanya, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lorelindo, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, dulu-dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung.
Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan, oleh pemandu acara mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan bangang kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut mopahangka atau mopopoin tambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar, untuk masyarakat Sumatera Selatan telah dibuka pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Kota pada 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2024 sampai 2029. Pendaftaran dibuka tanggal 5 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2023. Yang mana form pendaftaran ini bisa didownload melalui laman siakba.kpu.go.id. Untuk penyerahan dokumen fisik pada tanggal 5 sampai dengan 15 Oktober 2023 yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan pada tanggal 16 Oktober 2023 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23:59 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Aston Hotel dan Convention Palembang, Jalan Basuki Rahmat nomor 189 Palembang, lantai 3, ruangan Musi 2 dan Musi 3. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi kontak person di 0812 711 84545 atau di 0819 16 841 449 atau bisa kunjungi website KPU Provinsi Sumatera Selatan di www.sumsel.kpu.go.id, ke media sosial KPU Provinsi Sumatera Selatan atau via email di timselkpu.kapko.profsumsel@gmail.com. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol. Pro 1.
Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Kita Setara ya untuk Anda semuanya. Tentunya masih bersama teman-teman ngobrol saya untuk sore hari ini ya. Ada Bang Ade Wahyudi, kemudian Willy Sadewo, juga ada Nadia Amelia Fitari. Ini lanjut lagi kita ngobrol nih ya. Ini kan temanya mimpi besar, berani bermimpi ya, wujudkan prestasi. Siapa sih yang milih tema ini? Sebenarnya ini tema dari tagline dari nasionalnya gitu Bang. Oke. Jadi kalau tagline dari kita sendiri itu jajilah kebanggaan Sumatera Selatan gitu kan. Kenapa kami ambil berani bermimpi wujudkan prestasi? Karena banyak anak-anak muda ini yang punya mimpi tapi tidak berani untuk melakukan hal tersebut gitu. Sepertinya saya pengen nih untuk terjun ke dunia ini, tapi mungkin dia minder karena apa gitu. Jadi di sini kita ambil tema ini untuk anak semuanya, yuk jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena kalau kalian berani bermimpi, pasti itu akan terwujud jika kalian berani. Oke lah. Nah kalau Willy sendiri ini kenapa? Apakah ini memang mimpi atau kalau dicubit-cubit ternyata kenyataan ya? Yang jelas Willy sendiri tuh punya motivasi Kak, dimana kalau seandainya itu Willy ikut yang kayak gini tuh Willy nggak mau yang jadi yang namanya biasa-biasa saja. Yang namanya ikut-ikut pageant kan itu harus yang namanya itu total Kak. Jadi dari situ juga itu Willy termotivasi Kak buat menambah apa tuh, baik belajar public speaking dan juga menambah kayak relasi sama teman-teman di dunia pageant juga Kak. Oke. Kalau Nadia? Ya sama sih Kak, kayak nambah relasi, kayak ini Nadia seorang putri Taruna, kayak nggak dianggap rendah lagi kayak gitu kan. Nggak, maksudnya tuh kayak kita tuh ada sebuah nama gitu, nama yang kayak penting gitu kan Kak. Jadi ya itu termasuk mimpi juga ya. Kalau sekarang ini rasa-rasanya gimana nih, baik Willy ataupun Nadia? Ini mimpi nggak sih sebenarnya? Nyata ya. Ini kayak berasa mimpi. Udah sejauh ini udah melangkah. Itu khususnya nanti juga hari Rabu nanti kita bakalan berangkat ke Jambi juga. Itu ngerasa Willy tuh kayak udah berada di mimpi-mimpi Willy yang udah belum terwujud, sekarang jadi terwujud. Saya merinding loh beneran. Iya. Saya ikut ngerasain gimana ya kalau kalau kita sudah berani bermimpi, kemudian kita berusaha untuk mewujudkan mimpi kita itu Suatu kebanggaan tersendiri ya. Bener, sampai sekarang saya merinding loh bener. Oke, yang baru datang ini, halo Anggraini Putri Kinanti, Putri Pesona Nusantara, Sumatera Selatan 2023. Ini untuk Anggraini mungkin langsung ikutan aja ya. Oke, mungkin bisa kenalin dulu deh Anggraini. Baik, terima kasih Kak. Agak dideketin mic-nya. Jadi perkenalkan, saya Anggraini Putri Kinanti. Seperti biasa, saat ini saya mahasiswi aktif Politeknik Kesehatan Palembang, jurusan keperawatan. Nah, di sini saya mewakili Provinsi Sumatera Selatan di kompetisi Duta Wisata Nasional. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah sampai masalah mimpi ya. Nah, kalau untuk Anggraini manggilnya apa nih? Anggraini atau? Kinan aja Kak. Oh Kinan, iya. Oke. Untuk Kinan. Kinan ini kan membawa temanya berani bermimpi wujudkan prestasi. Kalau Kinan sendiri, sebenarnya ini memang sudah keinginan atau memang mimpi dari dulu atau bagaimana? Kalau dikata mimpi itu apa ya? Ya mimpi sih mimpi Kak, tapi lebih mendominan ingin menyukai sesuatu yang sebelumnya belum pernah dicoba gitu. Jadi Kinan di sini ingin mencoba sesuatu yang lebih menantang lebih tepatnya. Oke. Kinan ini pertama kali atau sudah pernah ikut-ikutan sebelumnya?
Kalau untuk ke ajang nasional ini baru pertama kali sih Kak. Untuk ajang nasional baru pertama kali. Iya. Tapi sebelumnya? Sebelumnya memang udah pernah ikut-ikut juga sih gini, tapi tidak secara meluas maksud Kinan, cuman sebatas di tingkat SMA. Berarti sama kayak Willy ya? Iya. Kalau Willy tadi itu di tingkat fakultas. Di tingkat fakultas, Iya, Kak. ya. Kenalnya di kampus gitu ya? Iya. Sekarang sampai ke Sumatera Selatan gitu ya? Bahkan ke nasional. Wis, apalagi mantap. Jambi. Iya, Kak. Oke, nah Bang Adi, ini tempatnya memang beda-beda ya, yang bakal ke nasionalnya. Iya, tapi kalau untuk Taruna dan Pesona ini sama nanti di Jambi provinsi. Oh gitu. Jadi tuan rumahnya di Jambi nanti. Jadi dari beberapa provinsi yang ikut kompetisi, semuanya akan kumpul di Jambi dan akan bertarung di sana mempromosikan wisata dari provinsi masing-masing. Oke. Memang kalau kalau di tempat-tempat untuk pelaksanaan ini memang beda-beda atau bagaimana? Iya, beda-beda. Oke, untuk putra-putri Taruna sama Putri Pesona Nusantara bakal sama di Jambi. Di Jambi ya. Jadi mereka ini satu naungan, cuman beda kategori aja. Oke. Seperti itu, sama. Pernah di Palembang nggak sih? Kalau di Palembang tuh belum. Rencana itu tahun 2021 pengennya di Palembang. Cuman karena ada beberapa faktor yang sayanya belum siap dan jadi masih tetap di tuan rumahnya di Jambi seperti itu. Oke. Berarti sempat ya hampir terpilih tawaran. Ya Bang Ade ya. Oke. Karena tadi Mas, karena kan kebetulan bukan hanya di Duta Wisata Nasional kita mengirimkan anak kan. Pernah juga di Putra Putri Karya, di Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Jadi pernah itu kita mendapatkan profesi terbaik penyelenggaraan daerah. Itu kan dengan ini siapa yang mendapatkan profesi terbaik dia akan jadi tuan rumah seperti itu kan. Begitu. Alhamdulillah kita mendapat terbaik tapi kita belum bisa menyelenggarakan untuk provinsinya kemarin. Oke. Sekarang bakal dapat tawaran lagi atau bagaimana? Ada tawaran dari ajang lain, cuman kita juga nanti mau audiensi juga ke pemerintah, bagaimana kan support dari pemerintah untuk ajang tersebut karena cukup berat Bang, karena bukan hanya bawa nama daerah kita tapi provinsi yang akan datang. Benar. Kita harus menyiapkan semua akomodasi dengan maksimal dengan mereka. Bagaimana cara kita menyebut mereka dengan semua yang fasilitas yang ada tuh harus kita siapkan semuanya itu. Nah, sejauh ini support dari pemerintah bagaimana? Untuk pemerintah alhamdulillah support dengan ajang-ajang kita ini, walaupun kita ini ajang independen bukan ajang pemerintahan, tapi mereka support dengan secara kita audiensi dengan mereka memberikan kemudahan kita untuk melakukan kunjungan kemana-mana tuh mereka support seperti itu. Karena memang membawa nama ya. Iya. Membawa nama daerah dan juga nama provinsi. Benar tentunya. Bang. Baiklah, Bang Ade, ini kan katakanlah anak-anak asuhnya Bang Ade nih ya. Iya. Ini apakah memang setelah ini mereka ada planning lain atau bagaimana? Mereka ini kan untuk ke nasional ini mempunyai advokasi atau program kerja. Jadi setelah mereka ini nantinya di nasional mempromosikan advokasi mereka apa itu. Jadi setelah pulang bagaimana cara mereka mewujudkan advokasi mereka tersebut. Jadi dan tetap kita bimbing, tetap kita arahkan, tetap kita bantu, tetap kita support untuk mereka menjalankan advokasi mereka. Seperti itu. Berarti ada semacam tugas setelah ada pulang tugas ya? masing-masing. Baik itu Putra Putri Taruna dan Pesona ada tugas masing-masing. Nah lo. Tapi kalau saya tanya pribadi masing-masing nih, untuk Willy sama Nadia sama Kinan, setelah nanti ya entah itu bagaimana setelah pulang di ajang ini nanti memang sudah benar-benar siap untuk mengemban tugas. Yang jelasnya kan kita ikutan ini tuh ada yang namanya advokasi dan setelah kita selesai dari nasional nanti itu bakalan juga yang namanya itu ngejalanin advokasi yang udah kita buat itu sendiri Kak. Oke. Iya. Nadia? Kalau Nadia siap nggak siap harus siap Kak. Oh, jadi gitu. kayak kita harus lakuin yang harus ditugasin untuk kita dan ya sesuai advokasi kita masing-masing tentunya harus dijalani. Kalau Kinan? Kalau Kinan ya pastinya namanya advokasi itu program kerja yang memang udah kita nanggulangin ya Kak dari awal. Jadi ya otomatis ya harus dilaksanain gitu. Karena memang apa ya udah dari tanggung jawab juga sih Kak. Advokasi itu kan secara tidak langsung itu tuh merupakan suatu perjanjian Kak. Oh gitu. Iya. Oke. Suatu perjanjian kita dengan pihak-pihak yang ada di tim-tim nasional maupun juga yang ada pihak-pihak yang di tim-tim Jambi
maupun yang juri-jurinya itu kan namanya secara tidak langsung kita menyampaikan advokasi kita, program kerja kita. Oke. Jadi kewajiban untuk dijalani gitu. Oke, berarti segitu kompleks ya, Iya. Bang Ade ya. sudah benar-benar terstruktur berarti ya. Karena mereka ini tidak hanya begitu selesai seperti kata Bang Ade yang ada yang tiba-tiba ngilang tadi kan. Nah, ini sistemnya ini memang sistem kontrak atau bagaimana nih? Kita sih memang belum menyatakan kontrak di atas materai benar, tapi kita perjanjiannya untuk anak-anak yang sudah menjadi ikatan putra-putri Nusantara wajib 1 tahun mengabdi dulu, baik itu secara kerjasama ataupun secara apa, kita satu tim dulu kompak. Setelah itu selesai dari 1 tahun ada generasi baru, mereka boleh mau tetap menjadi bagian dari kita, boleh mau meneruskan karir mereka di ajang-ajang lain juga boleh. Tapi 1 tahun ini harus kalau bisa konsentrasi ke sini, kerjasama di sini, bagaimana kita membangun nama kita menjadi lebih baik lagi seperti itu, Bang. Oke. Nah, sebelumnya nih kan ini kan 2023 nih. 2022 berarti sudah hampir habis. Sudah habis 2022. Oh, sudah habis malah. Jadi kan mereka ini 1 tahun menjabat nih. Pembukaan di tahun 2021 tuh berakhir di 2022 tanggal bulan Maret. Nah, jadi setelah mereka ada generasi baru, mereka yang 2021 boleh nih mau kemana lagi boleh, mau tetap dengan kita boleh gitu. Nanti yang 2022 mereka ini kemarin terpilih di Maret 2023. Jadi yang 2022 udah selesai tanggung jawabnya. Mau lanjut boleh, mau dengan kita juga boleh seperti itu. Nanti yang mereka ini bersemua ini yang tahun 2023, nanti pas di 2024 kan ada pemilihan baru nih. Kalau mereka masih setia sama kita, monggo kita rangkul. Mereka mau jalan dengan karir mereka lagi, boleh seperti itu. Nah, Bang Ade, ini semacam apa ya, kalau boleh dibilang sebenarnya kalaupun seandainya dari anak-anak hasunya Bang Ade ini tiba-tiba ya dia mau berkarir yang lebih dari yang apa Bang Ade naungin sekarang. Ini sempat ada rasa apa ya, kehilangan atau rasa apa? Pastinya ada lah Bang ya, karena 1 tahun dengan kita kan susah senang bareng gitu kan, menjalankan tugas-tugas bareng dengan selama karantina sebagai banyak ada marahnya, ada senangnya, itu kan sama nih ada nih. Kadang melihat mereka sudah melebarkan sayapnya di tempat-tempat lain, kadang sedih ada, bangga ada. Dulu yang dekat dengan kami sekarang sudah sukses, sudah ini. Karena terbukti di alumni anak-anak tahun 2021 sekarang dia menjadi sama seperti saya. Oh gitu. Menjadi regional director, tapi dia mengambil provinsi lain seperti itu. Di situ saya merasa bangga, ternyata anak yang dari kami sekarang sudah sukses nih di tempat lain, sudah membuat ajang baru juga sama. Jadi mereka juga di sana nanti mengirim anak perwakilan dari daerah mereka untuk kita, untuk ketemu kita. Jadi ada kebanggaan juga, ada sedih. Pokoknya banyaklah cerita-cerita yang terjadi, Bang. Oke lah, nih kita sudah hampir habis nih waktunya. Tidak terasa, padahal banyak loh yang mau saya kulik sebenarnya ya. Untuk untuk rekan-rekan di sini. Nah, ini Bang Ade mungkin ada semacam pesan nih untuk mereka yang katakanlah kalau ini kan mereka nih tinggal melangkah nih ya, untuk Nadia, untuk Kinan sama Willy nih tinggal melangkah ya, istilahnya bukan melangkah di atas awan ya, tapi benar-benar melangkah. Kalau di atas awan ceblok. Mungkin ada pesan-pesan nih untuk mereka yang katakanlah kata Bang Ade tadi punya niat tapi banyak pertimbangan. Oke. Mungkin punya pesan-pesan tersendiri Bang Ade. Untuk teman-teman semua yang di luar sana yang khususnya anak-anak muda lah ya. Setiap orang mempunyai mimpi dan mempunyai jalan masing-masing. Pesan dari kita, jangan takut bermimpi, jangan takut kalian meraih kesuksesan, wujudkanlah mimpi kalian itu. Mari kita bersama-sama mencintai wisata, budaya yang ada di provinsi kita masing-masing, khususnya Palembang. Mari kita mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita dengan cara mensupport mereka. Buktikan kepada dunia bahwa kita anak muda ini mampu menjadi orang yang terbaik dari versi kita masing-masing. Seperti tagline kita, berani bermimpi, wujudkan prestasi, jadilah kebanggaan Sumatera Selatan. Willy mungkin ada pesan untuk teman-temannya yang mau ikut melangkah. Oke, mungkin pesan dari Willy itu tetap semangat
dan ikuti apa kata hati kamu. Iya, yang jelas kamu yang menentukan hidup kamu dan kamu juga yang menjalani hidup kamu. Jadi jangan takut omongan-omongan yang membuat mental down. Nah, gitu. itu. Dan tentunya jadilah versi dari diri kamu yang terbaik tentunya, Kak. Oke, Nadia. Kalau Nadia sih jangan insecure ya kak. Sekarang nih banyak anak muda kayak pengen ikut pageant, ikut model, tapi aku pendek, aku kurang gini. Jangan insecure. Pokoknya percaya sama diri sendiri. Kamu itu hebat, cantik, ganteng versi sendiri. Oke, Kinan. Kalau untuk Kinan, intinya jangan merubah diri kamu hanya dengan apa versi terbaik dari orang lain, tapi rubahlah diri kamu hanya dengan mindset dari diri kamu sendiri gitu. Mantap. Hanya dengan dari pemikiran aku harus berubah untuk jadi lebih baik gitu. Karena sejatinya manusia itu tuh punya versi terbaik sih Kak dari dirinya masing-masing. Cuman bagaimana cara mereka untuk bisa mengimplementasikannya untuk sekitar maupun untuk dirinya sendiri. Itu aja sih Kak, terima kasih. Mantap, baiklah, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk kehadirannya, untuk rekan-rekan yang ada di sini ya, untuk Bang Ade Wahyudi, untuk Willy, Nadia, Kinan, yang mudah-mudahan apapun itu program-programnya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan lancar ya selalu. Baik, sekali lagi selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, Bang. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Siap Kak. Iya, pendengar, untuk Anda semuanya sudah kita dengarkan bersama obrolan kita bersama teman-teman kita di sini ya, yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua. Berani bermimpi wujudkan prestasi. Ada Bang Ade Wahyudi sebagai Regional Direktur Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan, Nadia Amelia Fitari Putri Taruna Nusantara Sumatera Selatan 2023, Anggraini Putri Kinanti Putri Pesona Nusantara Sumatera Selatan 2023, Willy Sadewo Putra Pesona Nusantara Sumatera Selatan 2023. Sampai jumpa kembali ya. Sampai jumpa Bang. Sampai jumpa Bang. Iya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dan tentunya kita akan beralih ke program-program berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI